Ini dia bun, 5 olahan tepung ketan yang enak dan mudah dibuat. Pertama kita bikin kaloci. Kita siapin dulu daun pandannya, 300 ml santan kelapa ya. Ini kita blender sampai halus. Tuh kalau udah halus kita saring dulu. Oh ya, ini kaloci pandan ya. Terus kita siapkan garam secukupnya, 250 gram tepung beras ketan. Kita aduk sampai rata. Tambahkan air. Aduk sampai rata, tambahin pewarna hijau ya kalau dirasa kurang hijau. Terus dimasukkan ke loyang, kita kukus sekitaran 20-30 menit. Siapin kacang tanah sangrai plus gula. Ini kita blender kasar. Tuh udah di blender kasar kayak gitu tuh hasilnya. Nah ini kalau kita udah mateng kan, kita letakkan di atas kacang tadi. Terus kita potong-potong deh sesuai selera. Jadi deh ini enak banget bun. Kuy cobain. Resep keduanya ini apa ya? Kalau di tempatnya bunda-bunda sekalian, ini bahannya dari tepung ketan hitam dan tepung ketan putih, garam, santan, dan air secukupnya. Diadun, pokoknya kayak gini nih, sampai kira-kira bisa dibulet-buletin ya. Nah bentuk sesuai keinginan, aku bentuknya pipih kayak gini. Terus ini kita goreng. Angkat kalau udah mateng, kita siapin untuk salutnya, itu gula merah tambah gula putih dan air. Kita masak sampai dia mendidih. Terus kita masukkan kue yang udah digoreng tadi, aduk-aduk sampai gulanya mengental dan kering. Jadi enak banget. Dulu biasanya ini banyak yang jual di pasar, cuma sekarang makin kesini makin jarang yang jual. Bisa bikin sendiri nih. Lanjut wingko babat teflon. Ini cemilan andalanku ya, karena bikinnya itu gampang banget dan rasanya enak. Masukin margarin, santan, dan gula. Garam vanili secukupnya. Kita masak sampai gulanya larut. Tuh mendidih dan gula larut gitu ya. Masukkan tepung ketan dan kelapa parut, aduk sampai rata. Udah, ini kayaknya udah bisa dibentuk. Terus kita bentuk deh kayak gitu di atas teflon. Jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata. Nih udah mateng. Kayaknya ini udah bisa dimakan. Wah, tuh kelihatan kan kalau ini tuh lembut, wangi, dan enak. Manisnya juga pas banget. Paling cocok ditemenin sama teh hangat. Selamat mencoba. Lanjut ke resep selanjutnya. Nah ini resep yang bisa dibilang paling gampang nih. Ada yang bilangnya dongkal, ada yang auk-auk, ada yang iwel-iwel. Nah kalau di daerah bunda apa nih namanya? Yang jelas ini bikinnya gampang. Bahannya itu kelapa parut dan tepung ketan. Perbandingannya 1:1 ya. Terus garam dan vanili secukupnya. Aduk sampai rata. Kalau udah rata kita siapin gula merahnya. Ini gula merahnya udah disisir. Terus kita siapin loyang, diolesin tuh pakai minyak supaya dia nanti mudah dikeluarin ya. Sip, udah diolesin minyak kayak gini, tinggal kita masukin. Nah ini kan sebenarnya itu posisi si gula merah tempatnya di tengah-tengah. Tapi kalau ini aku bagi jadi beberapa layer gitu. Jadi gula merahnya menyebar. Aku bagi jadi beberapa lapisan, beberapa sendok untuk lapisan pertama, baru kita taburi gula merahnya. Terus kita lapisin lagi kan dengan lapisan selanjutnya, begitu terus sampai adonan kita tadi plus gula merahnya habis.
Oke, ini udah selesai. Kita kukus sekitaran 20 menit, 15 menit sampai 20 menit udah mateng ini. Nah, di beberapa daerah biasanya kue ini dimasak pakai daun pisang, maksudnya dibungkus daun pisang gitu. Tapi di sini aku pakai cetakan, itu aja sih bedanya. Ini bikinnya gampang banget kan dan rasanya enak. Kalau nggak salah dari beberapa video yang aku kombinasikan ini, video masak kue yang satu ini, ada yang bilang iwel-iwel atau auk ini adalah yang paling banyak viewsnya. Kayaknya banyak yang suka nih. Oke, ini udah selesai kita potong-potong, tinggal dicicipin tuh. Tuh, mantep banget. Jarang banget yang jual di daerahku, bisa dibilang aku belum pernah lihat yang jual kue ini. Padahal bikinnya gampang banget kan? Lanjut kita masak dodol kukus. Nah, di sini aku bilang dodol kukus karena kita tuh masaknya tuh gampang, tinggal dikukus ya, beda dengan dodol yang dimasaknya berjam-jam. Ini kita masak, air gula merahnya disaring, terus tinggal kita campurkan ketan putih dan tepung ketan hitam serta garamnya. Saring lagi, aduk sampai rata. Terus kita kukus deh, tambahin wijen kalau suka. Nah, kemarin itu banyak yang protes, katanya ini namanya bukan dodol. Kalau dodol itu dimasaknya berjam-jam, ini namanya talam. Oh ya, orang-orang Kalimantan bilangnya kue talam ya. Yang pertama yang bilang ini kue dodol kukus itu adalah aku. Jadi kalau misalnya beda di tempat kalian nggak apa-apa ya. Karena memang kayaknya Indonesia itu punya penyebutan makanan yang beda-beda. Contohnya tadi ada yang bilang kue yang sebelumnya kan ada yang bilang iwel-iwel, ada yang dongkal, ya nggak sih? Nah, kalau ini aku bilangnya dodol kukus. Nah, nggak apa-apa ya kalau ada yang bilangnya talam ketan. Yang penting rasanya sama-sama enak. Selamat mencoba di rumah. Makasih sudah mampir.